Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat baikor dimanapun berada, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, kita selalu diberi kenikmatan oleh Allah, selalu diberikan hidayah, keselamatan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, pada kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita ini terhindar dari santet atau menolak santet, atau mungkin yang sudah terkena santet nanti bisa diobati dengan sendiri di rumah ya. Nanti ada beberapa cara, beberapa tips yang akan saya berikan untuk sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Oke, sahabat-sahabat semua, perlu dipahami bahwa fenomena santet ini itu di Indonesia ini sudah sangat terkenal ya, apalagi di daerah Jawa ini istilah santet sudah terbiasa kita dengar ya. Santet ini adalah suatu perbuatan yang ada perbuatan yang niat untuk menyelakakan orang lain, nah itu dengan cara jauh atau perantara dukun ya, perantara dukun untuk istilahnya mencelakai orang ya. Nah, sebab-sebab daripada santet ini biasanya karena faktornya banyak. Jadi ada faktor karena mungkin dendam, bisa juga karena persaingan bisnis, bisa juga karena sebab-sebab yang lain, banyak lagi faktor sebabnya ya. Yang intinya adalah berniat untuk mencelakakan orang lain. Nah, supaya kita ini terhindar daripada santet ya, atau teluh, atau mungkin atau apa macam-macam sebutannya. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan saya berikan tips-tipsnya supaya kita ini terhindar daripada santet ya. Nanti bisa disimak ya, mungkin bisa dipraktekkan nanti di rumah. Oke, sahabat-sahabat semua, jadi kok bisa ya santet ini bisa mencelakakan orang lain? Ya tentu bisa, karena santet ini menggunakan media-media ya, banyak media-media santet ini yang menggunakan, yang jelas pasti menggunakan jasa jin-jin kafir ya, atau makhluk-makhluk halus atau jin kafir, dimintai bantuan oleh sang dukun untuk mengirimkan sesuatu atau membuat sesuatu orang itu celaka. Medianya daripada santet ini bermacam-macam ya. Nah, kalau dimasukkan ke tubuh ini biasanya ya benar-benar tajam seperti silet, paku, dan lain-lain sebagainya, atau dibuat sakit ya. Jadi organ-organ tubuh ini dibuat sakit. Nah, terus apakah mesti dengan sakit itu? Ya bermacam-macam. Jadi santet ini bisa suatu perbuatan sehingga seseorang itu menyebabkan seseorang itu celaka atau lalai dalam bekerja. Misalnya begini, seorang supir dibuat dalam perjalanannya dibuat mungkin ngantuk mendadak, atau mungkin dibuat kabur, atau dibuat bagaimana sehingga terjadi accident atau kecelakaan. Nah, ciri-ciri orang yang kena santet atau teluh ini sebetulnya ciri-cirinya beraneka ragam ya. Yang biasanya kalau di tubuh ini biasanya ada rasa sakit ya, yang seperti kena benda-benda tajam, itu rasanya sakit sekali. Itu pada waktu-waktu tertentu, biasanya setelah maghrib atau mungkin pada waktu tengah malam, itu merasakan sakitnya luar biasa. Dan itu kalau diperiksakan di medis biasanya memang tidak kelihatan penyakitnya ini apa. Penyakit yang diderita ini tidak terlihat, walaupun dipakai ronsen juga tidak terlihat. Atau mungkin setelah diperiksa atau dirongsen kan ada benda-benda tajam yang bersarang di dalam
di dalam tubuh ya. Kok bisa itu terkirim ya? Biasanya santet ini memang di luar logika ya, di luar nalar kita. Karena memang ini adalah perbuatan daripada jin-jin jahat, jin-jin kafir yang memang misalnya suatu benda tajam itu oleh si dukun ini minta bantuan jin, yang akhirnya benda-benda ini berubah menjadi sebuah gas ya, atau halus sehingga dikirimkan ke seseorang itu sehingga dihirup masuklah ke dalam tubuh, maka dirubah lagi menjadi nyata kembali. Makanya barang itu bisa bersarang. Caranya cukup gampang ya untuk menolak santet ini. Kalau yang pertama jadi perbanyak ibadah ya. Jadi orang yang rajin ibadah biasanya sangat sulit ditembus oleh santet. Kalaupun memang ada seseorang yang berniat jelek untuk mengirimkan santet, maka dia akan secara otomatis terselamatkan. Apa yang tidak ada di tempat yang dituju, atau mungkin dia sudah terasa lebih dulu. Nah, ini orang-orang yang sering ibadahnya kuat ya. Apalagi kalau rajin sholatnya ke masjid atau ke musola, rajin sholat 5 waktu, di rumah juga rajin zikir, rajin sholat sunnah. Insya Allah ini jarang kena santet, ini sangat jarang, karena mereka ini sudah dilindungi oleh Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah ada pelindungnya, jadi ada auranya yang bisa melindungi dirinya dari serang-serangan atau kiriman-kiriman teluh atau santet. Itu ya. Jadi yang pertama adalah perbanyak ibadah, jadi rajin beribadah, terutama sholat-sholat fardu ditambah dengan zikir-zikir. Terus yang kedua yaitu dengan menanam pohon-pohon penangkal santet. Apa pohon-pohon penangkal santet itu? Contohnya yang pertama pohon bidara ya. Kalau memang belum tahu apa itu pohon bidara, bisa tanya ke tukang apa itu yang jual pohon-pohon, itu kan banyak macam-macam. Cuma agak sulit pohon bidara ini, biasanya tidak dijual bebas. Nah, nanti minta pohon bidara ditanam di rumah ya, beli pohon bidara terus ditanam di depan rumah atau mungkin di samping rumah atau di sekitar rumah ditanami pohon bidara. Ini bisa salah satu termasuk jin ini gimana ya, pohon bidara ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan jin. Jadi jin mau masuk ke dalam rumah atau ke lokasi itu karena ada pohon bidara, akhirnya tidak jadi. Ini satu, pohon bidara. Kedua, pohon kelor. Pohon kelor ini memang pohon ini sudah terkenal, apalagi di Pulau Jawa ini sudah terkenal. Salah satunya adalah memang untuk menangkal hal-hal negatif, energi negatif, atau mungkin sesuatu yang bersifat negatif. Nah, pohon kelor ini kegunaan dan fungsinya banyak. Selain daunnya bisa dikonsumsi, terus kalau memang ada seorang yang pakai susuk, maka pakai daun kelor itu dipukulkan itu, maka susuknya pun akan keluar dengan sendirinya. Karena pohon kelor ini mengandung aura atau magnet untuk menarik energi-energi negatif. Jadi dia mampu menetralisir energi-energi negatif. Itu ya, pertama pohon bidara, kedua pohon kelor, ketiga bambu kuning. Ya, bambu kuning. Jadi teman-teman cari bambu kuning, ditanam di pojokan rumah ya. Itu pakai bambu kuning, itu salah satunya juga bisa ya. Terus yang keempat, bisa menggunakan pagar gaib. Nah, bagaimana cara membuat pagar gaib? Sudah ada di konten sebelumnya ya, cara membuat pagar gaib. Sahabat-sahabat semua bisa melihat konten Mbak Eko sebelumnya, dilihat cara-cara membuat pagar gaib untuk di rumah sendiri. Ya, rumahnya dipagari. Ya.
ada beberapa cara nanti bisa ditempuh. Itu pagar gaibnya ya. Coba dilihat konten-konten sebelumnya, sudah ada Mbak Eko sudah membuat cara membuat pagar gaib. Yang kelima, yang kelima bisa minta bantuan ya ke istilahnya atau ke kiai atau ke istilahnya orang yang atau ustadz atau kiai yang memang punya daya linui yang lebih, yang bisa yang punya kemampuan supranatural yang lebih, bisa minta bantuan beliau untuk membuatkan pagar gaib. Bisa ya, dengan bacaan-bacaan orang-orang yang mungkin yang sudah terbiasa bertirakat. Nah, itu termasuk cara-cara bagaimana menolak santet atau menangkal santet. Nah, terus ada lagi kalau lebih aman lagi, sebelum tidur sahabat-sahabat coba kalau Mbak Eko istilahkan itu mandi ayat. Jadi mandi ayat itu seperti ini. Ini sebelum tidur sahabat-sahabat semua baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, terus Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi sekali, ditiupkan di telapak tangan ya, ditiupkan di telapak tangan. Nah, setelah ditiupkan di telapak tangan, diusapkan ke seluruh wajah ini tanpa harus terlepas tangannya. Jadi misalnya begini, mau ke belakang dipindah begini, tidak boleh seperti ini. Setelah ditiup, diusapkan ke kepala ini, ke seluruh tubuh, ke tangan ini tidak boleh lepas ya, lalu sampai seluruh tubuh. Untuk yang kedua dan yang ketiga, yang cukup bacanya 1 kali, ditiupkan di tangan seperti tadi, gak usah pakai air kursi, ditiupkan, diusap-usapkan ke seluruh tubuh. Diniatkan untuk membersihkan mungkin ada aura negatif yang nempel di badan, itu bisa keluar. Dan ini insya Allah memang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk setiap sebelum tidur kita mandi ayat, jadi berdoa, ditiupkan ke dalam tubuh, diusap-usapkan. Nah, insya Allah ini akan terhindar daripada sihir ya, sihir, santet dan lain sebagainya, atau gangguan-gangguan jin lainnya. Oke, sahabat-sahabat semua, itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan kita selalu diberi keselamatan oleh Allah ya, terhindar dari segala macam musibah, baik musibah secara kasat mata maupun tidak terlihat oleh mata, dan mudah-mudahan kita selalu terhindar dari gangguan daripada jin-jin yang memang berniat jelek kepada kita. Semoga saya dan keluarga dan semua keluarga daripada sahabat-sahabat semua juga diberikan keselamatan Allah SWT. Oke, jangan lupa seperti biasanya ya, like, komen, dan share, dan mungkin bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe untuk bisa mengetahui update terbaru dari Gebang Misteri Mbak Eko. Oke, sahabat-sahabat semua, saya kira cukup sampai di sini. Nanti bisa dipraktekkan di rumah, dan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten berikutnya.